Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Monang Hutapea, NPM 195010003, Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun. Dosen pengapu Pak Darwin Damanik, SE MSE. Mata kuliah Resiko dan Analisis Kredit. Di sini saya akan membawakan materi dari buku Manajemen Risiko bab 5, yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan kas dan atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas bank. Untuk itu, jangan heran bila risiko likuiditas selalu berkaitan dengan kondisi yang merugikan dalam suatu bank. Hal tersebut membuat risiko likuiditas diartikan sebagai kesulitan suatu bank dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Identifikasi risiko likuiditas. Risiko likuiditas disebabkan oleh adanya transaksi finansial atau komitmen. Oleh sebab itu, bank harus mengidentifikasi setiap transaksi finansial yang mempunyai implikasi terhadap likuiditas bank dan mengelola kondisi likuiditas secara hati-hati. Pengelolaan risiko likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan oleh bank. Kekurangan likuiditas pada suatu bank selain berdampak pada bank tersebut, dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan risiko likuiditas diperlukan penerapan strategi yang tepat dan pengawasan yang efektif yang diimplementasikan melalui proses yang sudah dilakukan validasi dalam pengukuran rasio likuiditas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya kebutuhan likuiditas secara tak terduga antara lain seperti penurunan reputasi atau rating bank dan kondisi ekonomi yang menurun. Dalam ketidakmampuan tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor lainnya. Bisa jadi contoh risiko likuiditas muncul akibat oleh gagalnya pengelolaan keuangan suatu bank. Kegagalan pengelolaan keuangan suatu bank itu terjadi karena tim analisis yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan risiko likuiditas bank menjadi semakin parah. Adanya keterlambatan arus kas, sehingga aktivitas lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar bank. Hal tersebut akan mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas. Angkanya akan menunjukkan posisi yang turun daripada standar industri pada setiap jenis rasio. Pengukuran rasio likuiditas. Metode pengukuran rasio likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Pengukuran berdasarkan ukuran nominal atau stock basis. Kedua, pengukuran berdasarkan arus kas atau flow basis. Pengukuran berdasarkan ukuran nominal atau stock basis. Metode pengukuran stock basis menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas, antara lain: yang pertama, aset likuiditas primer dan aset likuiditas sekunder per total aset. Rasio ini mengukur besar aset likuid dibandingkan dengan total aset bank, di mana aset likuiditas primer adalah
aset sangat likuid yang terdiri dari kas, surat berharga Bank Indonesia, obligasi pemerintahan jangka pendek, dan likuid. Sedangkan aset likuid sekunder adalah aset yang kurang likuid seperti obligasi pemerintah kategori available for sale atau AFS jangka panjang 1-5 tahun dan liquid atau kategori hold to maturity atau HTM jangka pendek di bawah 1 tahun. Obligasi pemerintah kategori trading dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dengan haircut 25%. Yang kedua, aset likuid primer dan aset likuid sekunder per pendanaan jangka pendek. Rasio ini mengukur jumlah aset likuid dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Rasio di atas 100% dinilai memadai. Pendanaan jangka pendek adalah dana pihak ketiga atau DPK jangka waktu di bawah setahun, giro dan tabungan. Ketiga, aset likuid primer dan aset likuid sekunder per pendanaan non-inti. Pendanaan non-inti adalah pendanaan yang dinilai tidak stabil seperti dana relatif besar di atas 2 miliar rupiah, transaksi antar bank, dan pinjaman dari bank lainnya. Aset likuid primer per pendanaan non-inti jangka pendek. Yang keempat, pendanaan non-inti jangka pendek adalah yang mempunyai jangka di bawah 1 tahun. Yang kelima, pendanaan non-inti per total pendanaan. Total pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga dan pinjaman dari pihak lain. Keenam, pendanaan non-inti kurang aset likuid per total aset produktif dikurang aset likuid digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non-inti. Metode flow basis. Pengukuran rasio likuiditas berdasarkan pada neraca bank pada tanggal tertentu menurut maturity profile post on dan off balance sheet, ditambah dengan perkiraan arus kas akibat adanya berbagai rencana kegiatan usaha berdasarkan proyeksi dari unit bisnis. Metode pengukuran flow basis menggunakan liquidity gap analysis. Dalam analisis gap likuiditas, gap yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Distribusi komponen neraca ke dalam buket interval waktu sesuai dengan perkiraan arus kas. Data yang digunakan adalah komponen relevan dari post aset, liabilities, maupun off balance sheet. Sumber data untuk liquidity gap diperoleh dari beberapa sumber, yaitu neraca akunting, data proyeksi likuiditas dari unit bisnis berikut, perkiraan pendapatan dan biaya bunga. Liquidity gap positif berarti jumlah aset lebih besar dari kewajiban pada periode maturity tersebut. Liquidity gap negatif berarti kewajiban lebih besar dari aset pada periode maturity tersebut. Gap negatif adalah keadaan yang menimbulkan risiko bagi bank dan membuat pengelolaan lebih lanjut. Gap kumulatif adalah
akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Contoh tabel liquidity gap Bank ABC dalam miliar rupiah. Dari tabel di atas terlihat terjadi risiko likuiditas sangat besar pada periode 0 sampai 3 bulan ke depan sebesar 1,15 triliun. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Pengendalian risiko likuiditas. Apabila bank telah mengetahui posisi likuiditas dan adanya kemungkinan timbulnya masalah likuiditas bank, dapat dilakukan modifikasi posisi dengan berbagai tindakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan sumber dana berupa long term funding dari pasar uang atau menerbitkan obligasi kemudian menggunakan dana untuk membeli aset liquid yang dapat dijual kembali. Berikutnya, mendapatkan kontingen standby credit lines dari bank lain yang memberi jaminan akan memberi pinjaman dana pada saat krisis. Membatasi jumlah penempatan dana pada aset berjangka waktu panjang. Mengurangi jumlah liabilitas jangka pendek, misalnya dengan meningkatkan simpanan berjangka. Beberapa tambahan dalam pemenuhan likuiditas melalui strategi berikut. Strategi pendanaan atau pendanaan sumber likuiditas di luar pendanaan dari dana pihak ketiga, seperti meliputi pendanaan jangka pendek, misalnya pinjaman pasar uang. Kedua, pendanaan jangka panjang, misalnya penerbitan surat berharga jangka menengah atau jangka panjang. Kedua yang dapat dilakukan atau strategi yang dilakukan dalam pemenuhan likuiditas, strategi bridging, di mana pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui peningkatan dana pihak ketiga dengan cara menaikkan tingkat bunga deposito supaya banyak orang yang menitipkan uangnya di bank tersebut jika suku bunga atau tingkat bunga deposito dinaikkan. Penjualan aset. Berikutnya, diversifikasi sumber pendanaan, maksudnya menyesuaikan periode jatuh tempo aset terhadap proyeksi kebutuhan likuiditas. Yang terakhir yang dapat dilakukan atau strategi untuk pemenuhan likuiditas adalah penempatan kelebihan likuiditas melalui penempatan pada bank lain. Ada beberapa tambahan dalam materi atau penjelasan di risiko likuiditas. Yang pertama, pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas digunakan pada pengelolaan rasio likuiditas dengan metode stock visit. Yang pertama. Yang kedua, dana deposito besar dari korporasi dengan jangka pendek dinilai sebagai dana tidak stabil. Kedua. Yang ketiga, pada suatu periode apabila jumlah aset lebih besar dari posisi pasifa, maka dari sisi pengukuran rasio likuiditas, kondisi ini disebut dengan kondisi liquidity gap positif. Poin ketiga. Yang keempat, kekurangan likuiditas ditandai dengan kondisi gap likuiditas, aset liquid tersedia dalam jumlah terbatas. Yang terakhir, strategi yang diperlukan dalam kondisi likuiditas ketat adalah promosi deposito jangka pendek dengan bunga lebih tinggi.
Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, dalam tulisan, ataupun dalam tingkah laku pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada perbaikan dalam materi atau masukan, tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung dihubungi pemateri. Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Horas!